Halo Sobat Investor, welcome to channel Catatan Investasi. Bersama saya Widi. Kali ini teman-teman saya akan membahas agak di luar dari fokus channel ini ya, yaitu tentang manajemen ya, atas permintaan salah satu member di Catatan Investasi ya, member WA Group. Dan ini tentu akan memberikan insight yang menarik buat teman-teman, khususnya para trader teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman subscribe, like, dan bunyikan notifikasi lonceng ya teman-teman. Sekali lagi jangan lupa bunyikan notifikasi loncengnya ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video baru dari Catatan Investasi, yang tentunya dengan belajar dari channel ini banyak masukan, banyak ilmu yang bisa teman-teman dapatkan ya. Oke, kita lihat dulu yang satu ini. Nah, ini judul videonya ya teman-teman, yaitu teknik money management saham ya. Jadi teknik money management saham. Dan ini merupakan episode ke-34 video Catatan Investasi teman-teman. Nah, ini merupakan gambaran dua binatang ini, yaitu kekuatan pembeli dan penjual ya teman-teman, bahwa yang namanya di pasar itu tentu ada pembeli dan penjual, bull and bear ya. Kalau kita lihat dua binatang ini adalah, satunya adalah bull ya, beruang, dan banteng begitu ya. Nah, jangan lupa bahwa investasi saham itu adalah investasi yang beresiko ya. Walaupun kita bisa dapat high gain dari investasi, tetapi kita perlu pahami resikonya teman-teman. Jadi terus tingkatkan skill, tingkatkan ilmu supaya investasi kita bertumbuh ya teman-teman. Nah, ini berita saya ambil dari kontan.co.id ya teman-teman. Sebetulnya berita ini udah lama ya, tapi yang saya angkat adalah pernah nggak dengar ini teman-teman. Dan ini saya yakin ini bukan kata-kata yang istilahnya baru ya, kita sering dengar malah ya. Jadi kata-katanya begini teman-teman. Indeks harga saham gabungan tercatat masih turun ya, 21,68% sejak awal tahun. Ini merupakan kesempatan berburu saham-saham berfundamental bagus yang harganya sedang terdiskon. Nah, jadi manfaatkan kesempatan ini melakukan investasi di saham. Nah, ini teman-teman. Tapi jangan lupa tetap terapkan money management ya. Jadi ada kalimat money management ya, sesuai judul dari video ini ya teman-teman. Apa sih money management itu teman-teman? Kita perlu mulai dari ini ya teman-teman. Jadi kalau kita bicara profil teman-teman atau profil kita ini adalah trader ya, maka manajemen ini sangat penting ya. Tapi kalau kita profilnya investor, kita tidak terlalu perlu manajemen yang serumit kalau kita jadi trader ya. Karena kalau kita investor, kita punya dana berapapun, yang bagus adalah justru kita dorong semuanya supaya ketika harga murah itu kita bisa dapat gain yang lebih lebar teman-teman. Nah, ini merupakan trading strategi teman-teman. Jadi ada 3 yang penting, dimana kalau kita mau belajar trading, pertama teknik trading itu cuman perannya itu 10% teman-teman. Jadi nggak gede teman-teman. Nah, yang gede apa? Yang gede adalah 60% itu trading psikologi atau psikologi trading ya. Emosi kita ketika kita trading itu sangat berperan sekali, yaitu prosentasenya adalah 60% ya. Bagaimana kita ini greedy ya, greedy, serakah ya, kemudian takut ketinggalan, takut rugi dan sebagainya. Itu psikologi trading teman-teman, yang perannya 60%. Jadi kalau teman-teman dan saya ini teknik kita udah bagus nih, hanya 10% saja teman-teman. Tapi ada satu lagi ya teman-teman, yaitu money management teman-teman. Jadi money management ini berperan yaitu sebesar 30% teman-teman. Jadi kalau kita tekniknya udah bagus, kemudian psikologi kita yang sebagian besar orang ngomong bahwa psikologi adalah bagian yang paling sulit ya. Saya setuju, karena psikologi ini kalau sudah tahu uang itu kan susah itu ya teman-teman. Jadi kita bisa trading dengan tanpa emosi, itu
itu akan bagus ya. Jadi seninya adalah kita membentuk mental atau psikologi trading yang istilahnya kita bisa trading dengan nyaman tanpa emosi istilahnya, atau bisa mengendalikan emosi kita. Nah, ternyata 30% manajemen ini berperan 30% teman-teman. Jadi kalau kita udah punya skill bagus, kemudian psikologi kita bisa kendalikan dengan baik, lalu 30%-nya itu yang menentukan keberhasilan kita dalam trading itu adalah manajemen ya. Nah, pertanyaan pentingnya adalah apa itu manajemen teman-teman. Jadi ini ada dua kalimat yang penting yang perlu saya garis bawahi ya, tentang manajemen. Yang pertama, manajemen adalah bagian penting dari trading yang berkaitan dengan pengendalian resiko teman-teman. Jadi bicara bisnis ya, karena saham itu adalah bisnis, maka ada resikonya kalau kita tidak menyikapi atau kita tidak membekali diri dengan ilmu ya teman-teman. Jadi resiko inilah yang kemudian membuat trading kita itu berhasil atau tidak ya. Resiko tidak bisa dihindari teman-teman ya. Bisnis apapun, kita tidak cuma ngomong saham, kita bahkan kalau kita investasi di deposito pun ya sama, tetap ada resiko ya. Memang resikonya nggak sebesar kalau kita investasi di saham ya. Jadi manajemen itu bicara tentang bagian dari trading, bagian penting yang berkaitan dengan pengendalian resiko. Jadi resiko itu tidak bisa dihindari tetapi bisa diminimalisir teman-teman. Dengan apa caranya? Yaitu dengan manajemen ya. Lalu yang kedua, manajemen itu berkaitan dengan mengatur modal teman-teman. Jadi karena istilah money kan uang ya, jadi manajemen uang begitu. Jadi kalau kita bisa memiliki cara atau strategi bisa mengatur uang kita, modal kita, maka kita bisa eksis di pasar modal tentunya. Jadi manajemen ini sangat penting ya teman-teman. Jadi dua kata ini yang perlu kita cermati, yaitu berbicara tentang pengendalian resiko, yang kedua adalah bagaimana kita mengatur modal kita. Karena sekali lagi modal itu jangan lupa bahwa modal kita yang kita buat investasi atau trading di saham itu adalah hasil kerja kita, keringat kita, itu adalah uang yang benar-benar teman-teman alokasikan untuk investasi. Tentunya teman-teman tidak mau ya istilahnya kehilangan modal ya. Karena kalau kita kehilangan modal dari uang yang susah payah, maka ya itu artinya repot sekali ya teman-teman. Artinya kita sudah menyia-nyiakan gitu ya uang yang seharusnya bisa kita tradingkan dengan baik, bisa menghasilkan, tapi justru malah habis gara-gara kita tidak punya 30% yaitu manajemen teman-teman. Lanjut, nah sekarang kita beralih ke poin berikutnya yang penting, yaitu apa sih manfaat manajemen ya. Nah ini beberapa poin yang perlu saya sampaikan ya. Yang pertama, manfaat manajemen itu adalah proteksi modal kita agar tetap survive di pasar modal. Artinya apa? Jadi sebetulnya manajemen itu seperti jaring pengaman ya, atau proteksi, sehingga kita itu bisa berkali-kali trading dan modal kita itu masih mencukupi teman-teman ya, bisa survive. Tapi kalau kita mengabaikan manajemen ini, maka hanya hitungan waktu saja, tinggal dilihat waktunya, kita nggak akan bisa survive di pasar modal tentunya. Modalnya akan semakin tergerus, kemudian habis. Nah saat itulah ya pasti yang ada adalah kita menangis ya teman-teman, karena sudah tidak bisa trading lagi ya teman-teman. Lalu yang kedua, manfaat manajemen adalah meminimalisir kerugian ketika kita salah melakukan analisa. Jadi analisa technical skill, technical analysis itu sekalipun kita itu jago di technical analysis, itu akurasinya paling banyak atau paling banter itu 70% teman-teman. Jadi ketika kita salah analisa, setidaknya dengan manajemen itu maka kerugian itu bisa diminimalisir ya teman-teman. Ingat, kerugian tidak bisa dihilangkan ya. Kerugian itu hanya bisa diperkecil atau diminimalisir. Lalu yang ketiga, manfaat manajemen yaitu melatih psikologi dan mental kita teman-teman. Jadi mental seorang trader dan psikologi seorang trader bisa terlatih dari manajemen.
Karena dengan manajemen ini istilahnya membuat kita itu bisa disiplin ya, bisa disiplin, kemudian meredam kalau kita ketika ada greedy ya. Jadi karena ketika manajemen kita sudah kita atur ya, kita set up, dan misalnya sudah mencapai titik profit ya, nah saham itu masih bisa naik, kemudian kita udah cukup sesuai dengan trading plan manajemen kita, yaitu kita take profit di harga tersebut, yaitu adalah manfaat dari manajemen ya. Jadi 3 ini yang yang menjadi manfaat ya dengan menerapkan manajemen. Lalu yang berikutnya, strategi manajemen itu ada 2 teman-teman. Yang pertama yaitu yang disebut manajemen statis ya. Statis itu artinya adalah manajemen dengan membagi modal secara rata teman-teman, terhadap masing-masing saham ya. Contohnya begini, jadi statis ini adalah ketika saya asumsikan adalah teman-teman misalnya punya modal 100 juta ya, 100 juta kita bagi rata ya, misalnya dibagi 20 juta ya misalnya, atau 50 juta, itu adalah strategi yang pertama, yaitu statis. Lalu yang kedua, manajemen dinamis teman-teman ya. Artinya apa? Dinamisnya adalah menggunakan modal kita berdasarkan persentase kerugian dari total equity teman-teman ya. Jadi persentase kerugiannya itu kita lihat dari total equity. Jadi model dinamis atau strategi dinamis ini adalah tidak membagi rata portofolio, tapi acuannya adalah persentase kerugian ya. Nah, kita akan pelajari, saya kasih contohnya ya, yang statis bagaimana ya, seperti ini teman-teman. Nah ini yang pertama yaitu statis ya, saya singkat begitu. Jadi ini taruh kata asumsinya modal teman-teman tuh 300 juta, ini modal awal trading ya teman-teman ya, modal awal trading. Kemudian ini saya ada 6 poin trading recommendation yang bisa teman-teman istilahnya ikuti. Yang pertama, maksimum trading adalah 5 saham ya, 5 saham saja, ini maksimal. Lalu setup yang kedua, rekomendasi yang kedua yaitu maksimum equity sebesar 50% dari total modal ya. Lalu yang ketiga, kita bisa entry 1-2 kali dari modal kita yang sudah dibagi, kemudian sesuaikan dengan proporsi. Misalnya, jadi misalnya nih ya, 30% entry ya dari modal awal trading tadi. Kemudian ketika sisanya harganya turun, lalu kita bisa masuk lagi, jadi maksimal 2. Ada sebagian yang memberikan masukan 3 kali masuk gitu ya, yaitu boleh-boleh saja ya, karena mungkin maksudnya adalah untuk average down ya. Tapi kalau dari sisi saya sendiri, 1-2 kali cukup, karena kalau ketika masuk 1 kali saja kita sudah bisa cuan, bisa profit, maka kita tidak perlu masuk lagi ya. Atau mungkin ketika kondisinya adalah bullish ya, trennya bullish sekali, maka teman-teman bisa 2 kali masuk ya. Nah ini caranya begini teman-teman, jadi maksimal 5, jadi per saham itu adalah 60 juta ya teman-teman, 300 dibagi 5 ya. Nah yang berikutnya kita tentukan risk profile kita ya. Risk profile itu adalah berapa persen yang kita ikhlaskan untuk loss ya. Jadi berapa persen yang kita ikhlaskan untuk loss. Nah rekomendasi dari saya itu adalah bisa diatur 1-5% teman-teman dari total equity ya. Jadi misalnya ini 60 juta 5% toleransi loss ya, toleransi loss atau loss yang diikhlaskan itu 15 juta ya, kalau 5% ya. Jadi bisa diatur 1-5% ya. Lalu kita juga tetapkan adalah resiko per trade ya. Kalau ini resiko kerugian yang kita bisa toleransi, kalau ini adalah risk per trade atau resiko yang kita bisa ikhlaskan dari setiap trade, dari setiap perdagangan, atau dengan kata lain adalah jarak harga entry ke stop loss ya. Agak beda ya teman-teman ya. Kalau risk profile itu adalah toleransi kerugian dari total equity ya. Kalau risk per trade itu adalah jarak dari harga entry-nya ke stop loss ya. Jadi kalau risk per trade ya, saya rekomendasikan maksimum 10%. Terserah teman-teman, kalau teman-teman mau katakanlah 8% lebih kecil, atau bahkan mungkin 12%, 15% terserah ya. Tapi supaya lebih istilahnya
lebih efisien, 10% saya rasa lebih efisien ini artinya tidak terlalu lebar teman-teman. Jadi kalau stop loss ringnya itu terlalu lebar, maka resikonya juga akan lebih besar ya. Artinya modal kita juga kita tidak bisa trade dengan lebih cepat gitu ya, karena trade ini kan istilahnya trading itu kan bisa acuan daily trading, kemudian ada swing, ada position trading ya. Kalau ada perbedaan ya, risk per trade ini atau risk tolerance ini antara yang daily trading, kemudian swing dan position itu ada perbedaan ya. Kalau swing itu tentunya di atas 10% masih bisa ya, masih bisa. Tapi kalau daily trading yang istilahnya hitungan hari begitu, 10% rasanya sudah cukup ya teman-teman ya. Jadi itu rekomendasi saya. Lalu yang berikutnya adalah risk reward ratio, bisa teman-teman pilih antara 1:2 atau 1:3. Arti risk reward ratio adalah jika teman-teman risk per trade-nya 10%, maka rewardnya adalah 20% gitu ya. Jadi sebelum 20% tidak akan take profit. Kalau 1:3 berarti ketika teman-teman risk per trade-nya 10%, maka rewardnya adalah TP-nya adalah 30%, kira-kira begitu teman-teman ya. Jadi ini membagi rata ya teman-teman ya. Statis 300 juta dibagi 5 saham jadi 60 juta, risk profile-nya 5% dari 60 juta adalah 15 juta. Lalu dari 60 juta ini kita bisa entry 2 kali ya, 1 atau 2 kali, dan kemudian jarak dari harga entry ke stop loss atau stop loss range itu adalah 10% ya. Dari jarak entry ya, dari harga kita masuk sampai ke stop loss-nya ya. Nah, kemudian yang berikutnya, strategi berikutnya yaitu money management dinamis ya, atau disingkat MM dinamis. Nah, ini agak berbeda teman-teman ya. Jadi trading rekomendasinya sama, 6 poin ini. Perbedaannya adalah hanya di poin 2, yaitu maksimum equity adalah sebesar 60% ya. Kalau tadi statis 50%, teman-teman untuk dinamis ini bisa alokasikan kira-kira maksimal adalah sebesar 60%. Nah, caranya begini teman-teman. Jadi teman-teman asumsinya adalah punya modal 300 juta, ini modal awal trading ya teman-teman ya. Kemudian risk profile-nya teman-teman tetapkan misalnya 1-5% ini adalah 5% ya. Kemudian ketemunya 15 juta. Jadi 15 juta ini adalah maksimum kerugian yang bisa kita ikhlaskan atau kita tanggung gitu teman-teman. Nah, dari 15 juta ini stop loss ring-nya kita atur nih. Misalnya kita bukan 10% tapi 8% ya. Ini kan maksimum 10% ya. Jadi ini contoh saja teman-teman ya. Jadi ini seorang trader dia memakai acuan yaitu 8%. Nah, berapa dana yang kita bisa tradingkan? Karena ini acuannya adalah maksimal resiko kerugian saja, bukan membagi saham ya. Jadi setiap trade dia akan mengacu ke ini teman-teman. Jadi ini maksimum dana untuk ditradingkan. Cara ketemu angka ini adalah equity kita ya, ini 3 juta dikali risk ya, 5% dibagi dengan 8% teman-teman. Nah, ketemunya adalah 187.500.000. Nah, ini yang maksimum kita bisa tradingkan. Ya, terserah apakah mungkin hanya di 1 saham, 2 saham, 3 saham dan seterusnya. Tapi maksimum 5, tapi tidak membagi rata ya. Jadi 1 saham, 5 saham ini bisa ada yang 20 juta, ada yang 60 juta, ada yang mungkin 100 juta begitu kira-kira teman-teman. Jadi ini masing-masing ada plus minusnya. Mana yang lebih efektif ya tergantung teman-teman ya, tergantung dari pemilihan sahamnya juga teman-teman. Nah, sekarang ini juga penting yaitu istilah lot sizing ya. Setelah kita menetapkan risk profile, risk per trade, kemudian apakah kita mau statis atau dinamis, kemudian berapa sih lot yang ideal untuk kita tradingkan gitu kan. Nah, ini penting. Jadi manajemen itu bukan asal risk per trade-nya saya 10%, risk profile saya 5%. Sudah begitu kita kemudian lotnya tidak teratur ya. Istilahnya kita masukkan lot itu sesuai dengan yang kita mau, tidak begitu teman-teman. Jadi ada hitung-hitungannya ya. Jadi lot sizing itu artinya menghitung berapa lot yang akan dibeli dengan mempertimbangkan risk profile atau rasio stop loss dari nilai portofolio kita ya. Nah, rumus untuk menghitung lot ya itu adalah total nilai portofolio dikali rasio SL ya atau rasio stop loss dibagi risk per trade ini atau stop loss range ya dikali 100. 100 itu adalah satuan lot ya. Satu lot adalah 100 lembar ya. Nah,
Ini saya kasih contoh ya, simulasi case kalau kita memakai strategi statis ya. Nah, ini masih sesuai acuan tadi, yaitu total modal kita 300 juta dibagi 5 saham, 60 juta 60 juta. Ini contoh saja ya teman-teman ya, bebas ya ini. Jadi bukan ajakan saya untuk membeli atau menjual saham ya. Jadi ini di contoh ini ada 5 saham yang kita tradingkan nih. Saham pertama yaitu TLKM, saham kedua ADRO, saham ketiga ICBP, lalu Antam ya, ANTM, kemudian SIDO gitu ya. Nah, cara menghitung lotnya seperti ini teman-teman. Jadi tadi rumusnya adalah total nilai portofolio ya, jadi 60 juta ya. Kemudian dikali rasio stop loss ya. Jadi ini rasio stop lossnya adalah 5% ya, 5%, kemudian dibagi risk per trade ya, risk per trade nya 10% dikali 100 ya, ketemulah ini teman-teman, yaitu 88 lot. Nah 88 lot ini adalah minimal kita bisa entry teman-teman ya. Jadi dengan 88 lot ini asumsi adalah harga 3.390 TLKM dengan stop loss range 10% ya, 10% dari harga ya. Jadi ini maksimum loss tolerance kita ya. Kemudian kalau dikalikan dengan harga ketemulah 30 juta ya. Jadi dana maksimal 60 juta yang kita tradingkan, kita masuk 30 juta minimal ya dengan 88 lot ya. Nah jadi kalau kita mau masuk 2 kali atau 1 kali, kalau mau masuk 1 kali berarti ini dikalikan 2, tapi kalau mau masuk 2 kali berarti kita ada 2 kali 88 lot ya. Nah ini level stop lossnya ya, yang kita hitung 10% dari nilai ya, dari nominal portofolio, maka total level stop loss kita dari 5 saham ini adalah 15 juta ya, sesuai dengan hitungan yang tadi ya teman-teman ya. Nah ini ya risk profile-nya. Nah ini saya kasih contoh juga yang contoh aja TLKM ya. Jadi teman-teman nanti alokasikan seperti ini kira-kira. Jadi untuk TLKM kita bisa masuk 88 lot, untuk ADRO 247 dengan rumus tadi, ICBP 37, Antam 122, SIDO 392 lot. Ini saya contohkan tadi yaitu TLKM. Asumsinya adalah kita masuk 2 kali ya. Ketika tanggal 1 Mei harga TLKM 3390, maka kita membeli 88 lot ya. Nilai portofolio kita sebesar ini yaitu 29.832.000. Lalu di tanggal 25 Mei ketika harganya turun ya teman-teman ya, TLKM turun menjadi 3.100, kita beli lagi 88 lot teman-teman. Jadi jangan melebihi dari angka ini ya teman-teman, karena ini minimal ya. Jadi total kita punya 176 lot dengan total modal yang kita tradingkan yaitu 57.112. Lalu dengan 2 kali pembelian ini average price kita di 3240 ya. Lalu ini adalah total trade ya. Nah, ketika kemudian market price ya kita ada di 3.900 ya, maka kita mau take profit nih ya. Ini harganya naik kan, tadi awalnya beli 3.390, 3.100, average price sekian, kita pada saat harga di 3.900 ini contoh ya, kita jual nih. Lalu hasilnya adalah kita profit sebesar 11.528.000 teman-teman. Nah kalau ini mengacu ke risk reward ratio, maka profit kita adalah di 20% teman-teman. Jadi 1:2 ya teman-teman. Nah begitu teman-teman, ini adalah simulasi kalau statis ya. Jadi teman-teman nanti kalau mau yang dinamis ya tinggal diikutin saja. Jadi tidak membaginya seperti ini ya. Jadi intinya kalau yang dinamis kita bisa menggunakan maksimum adalah 187.500 tadi teman-teman ya. Nah ini juga istilah yang penting ya, ketika kita trading kita harus bisa mengevaluasi apakah trading kita itu menghasilkan keuntungan yang optimum atau tidak, atau justru malah kita lebih banyak loss daripada profit ya. Namanya adalah win loss ratio. Saya ambil istilah dari win loss ratio ini adalah dari Investopedia ya teman-teman ya. Jadi ini kurang lebih artinya seperti ini. Jadi win loss ratio itu digunakan oleh kebanyakan di traders ya, traders yang istilahnya harian ya. Ya bisa scalping, bisa harian ya. Bisa juga ini sama ya, kalau mau swing atau position ya tetap aja trader ya.
istilahnya. Kalau kita trader itu kan kurang dari setahun kita udah jual saham gitu kan. Nah, to assess their daily wins. Jadi win loss ratio ini umumnya digunakan oleh kebanyakan traders untuk menilai atau mengevaluasi berapa banyak win dan loss-nya dari trading ya, dan digunakan sebagai win rate ya, biasanya digunakan sebagai win rate atau rasio gain-nya, yaitu jumlah dari total trading yang mengalami keuntungan dibandingkan dengan total trading. Jadi berapa jumlah trading yang cuan dibandingkan dengan total keseluruhan transaksi yang kita lakukan ya, untuk istilahnya menentukan nih probabilitas dari berapa sih kita sukses ya. Seorang trader itu sukses itu adalah dari win rate ya. Jadi win loss ratio di atas 1 atau di atas 50% itu disebut sebagai istilahnya favorit atau yang dapat diterima, kira-kira gitu. Nah sekarang kita langsung aja aplikasikan ke dalam contoh ya teman-teman. Jadi tadi kita sudah belajar bagaimana mengatur setiap portofolio kita dari equity. Nah sekarang kita evaluasi nih, selama 1 bulan kita trading atau selama 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun dan seterusnya, kita bisa hitung nih. Ini contoh aja, dalam 1 bulan total trade kita itu adalah 30 kali ya. Jadi 30 kali masuk ya. Bisa juga 30 saham yang berbeda atau 30 saham yang sama gitu ya. Intinya 30 kali perdagangan, di mana 12 kali perdagangan itu mengalami profit dan 18-nya trade kita loss nih. Maka win loss rasionya adalah 12 dibagi 18 ya, atau 2/3, atau kalau dalam satuan persentase itu 67%. Artinya apa? Artinya adalah kita sebagai trader sudah kehilangan 67% kesempatan ya teman-teman. Jadi 30 kali trading, 12-nya win, 18-nya loss ya, maka 67% dari trading kita itu apa istilahnya tidak berhasil ya. Artinya kecil nih, lebih banyak gagalnya, kira-kira begitu ya. Nah, kalau mengacu ke jumlah trade tadi 30, maka win rate-nya yaitu 12 dibagi 30 atau 40% teman-teman. Jadi 30 kali perdagangan kita hanya 40% yang sukses ya. Bagus nggak? Ya kalau mengacu ke definisi ini ya, kita di bawah 50 ya. Berarti kita perlu evaluasi lagi kesalahan kita di mana. Karena ini kalau 30 kali perdagangan 12-nya profit, 18-nya loss, artinya kita perlu evaluasi nih, analisa teknikal kita salah, ada yang salah nih dalam trading kita ya. Kita banyak kejeblosnya daripada yang cuannya ya. Kira-kira begitu teman-teman. Jadi money management itu adalah mengatur keuangan modal kita, mulai dari risk profile, risk per trade, kemudian berapa lot yang kita masukkan, berapa lot yang kita tradingkan, kan berapa kali kita mau trading di suatu saham teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekian dulu pembahasan saya tentang money management ya. Sekali lagi teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan berikan komentar. Kemudian jangan lupa notifikasi loncengnya supaya setiap video kita rilis maka teman-teman dapat notifikasinya teman-teman. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam investasi, salam cuan selalu.